ketua rombongan Stula sekaligus membuka acara oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Ani Lindawati SH.MH. Kepada Ibu disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Badan Pengusahaan Batam, dalam hal ini diwakili Deputi Bidang Pelayanan Umum atau yang mewakili. Hadir juga ya Bapak Ibu sekalian, ada Bapak Direktur Rumah Sakit BP Batam. Terima kasih Bapak yang sudah hadir, juga Kolonel Laut K. Dr. Tanto Budiarto SPJP PH Mars tentunya. Terima kasih. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam atau RSBP Batam merupakan bagian dari Badan Pengusahaan Batam yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kompeten, serta sarana dan prasarana yang terus dikembangkan. RSBP Batam berupaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang aman, cepat, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Bagi RSBP Batam, kesehatan bukan sekedar pelayanan. Kesehatan adalah tentang kepedulian, kepercayaan, dan harapan. You, baby, don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the just meet me at just meet me at just meet me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Direktur Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam, Dr. Tanto Budiarto, SPJP PH Mars. Selamat pagi, Bapak. Pagi ini saya Tanto Budiarto. Saya dikasih waktu ya untuk presentasi tentang Rumah Sakit Batam dan perkembangannya. Di Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam, saya coba mengambil topik bersama membangun layanan prima menuju RSBP Batam yang unggul dan berkelanjutan. Ya. Kesehatan Anda utama kami, itu mutu kami. Kalau kita bicara rumah sakit itu ya, dengan Undang-Undang Permenkes yang baru tahun 2026 yang paling baru, ya, rumah sakit adalah suatu organisasi padat karya, padat modal, dan padat teknologi. Manajemen SDM juga gitu, manajemen SDM yang merupakan hal yang penting, bukan cuma dan permasalahan bukan cuma masalah nakes dan tidak nakes, tapi memang ini penting sekali soal manajemen. Dan kinerja yang tinggi dihadapkan dengan stres kerja dan kondisi rumah sakit. Maka dari itu memerlukan pemimpin yang handal agar SDM mengenali potensi, strategi untuk mencapai tujuan bersama. Maka kita harus mencari seorang pemimpin yang punya visioner atau visioner leadership, punya wawasan akan masa depan, keberanian dalam melangkah, kemampuan mengakomodir dengan baik, visi yang jelas, implementasi fisik pada aksi, nilai spiritual yang kuat, fellowship yang efektif, inovatif, dan integritas tinggi, dan punya strategi yang sistematis. Salam perubahan. Rumah sakit adalah organisasi padat karya yang memerlukan pemimpin handal. Dari sisi kepemimpinan transformasional, best practice, SBP Batam diwujudkan lewat gaya visionary leadership Direktur
Dr. Tanto Budiharto, yang sukses mendobrak budaya kerja konvensional menggerakkan 550 personel sumber daya manusia menuju komitmen mutu Patent Safety First. Pada aspek jejaring kerja, RSBP Batam memperluas kolaborasi strategi secara agresif. Praktik terbaiknya dibuktikan melalui kerjasama pendidikan profesi dokter dengan UIB, Universitas Siak Kuala, Banda Aceh, dan Uniba, serta menjadi rumah sakit pertama di Kepri yang menyelenggarakan program Fellowship Kardiologi Intervensi bersama Kolegium Kardiovaskular Indonesia. Dalam hal strategi komunikasi, RSBP Batam sukses menyelaraskan Rensra Corporate BP Batam tahun 2025-2029 ke dalam visi internal rumah sakit secara efektif. Komunikasi horizontal dibangun tanpa sekat dengan menyatukan persepsi strategis antara divisi pelayanan medik dan divisi SDM kesehatan guna mendukung Batam sebagai kawasan investasi internasional. Melalui manajemen perubahan, RSBP Batam berhasil bermutasi menjadi organisasi yang cepat belajar dan adaptif. Manajemen sukses mengikis resistensi pegawai saat transisi dari pola kerja manual menuju digital, melatih SDM untuk menciptakan nilai nyata, value creation di setiap lini pelayanan pasien. Akuntabilitas kinerja diimplementasikan secara terukur dan berdampak klinis. Best practice nyata dari akuntabilitas sumber daya manusia ini berhasil menurunkan angka kematian NDR secara masif sebesar 47,8% dari 40,84 per mil menjadi 21,32 per mil di tahun 2025. RSBP Batam mengoptimalkan koordinasi taktis berjenjang dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sinergi hukum dan regulasi ini berhasil membawa RSBP Batam dalam proses penguatan sebagai Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama RSPPU Prioritas Nasional KJSU KIA. Dalam organisasi digital dan manajemen kinerja, integrasi data adalah kuncinya. RSBP Batam menerapkan integrasi hulu hilir, SIM RS dan rekam medis elektronik paperless yang terhubung ke plafon Satu Sehat. Seluruh produktivitas SDM dipantau real time via Executive Dashboard Business Intelligence yang sukses memangkas lama rawat inap pasien menjadi 3,03 hari. Melalui standar kinerja pelayanan, kendali mutu dikawal ketat sesuai standar nasional dan internasional. Best practice ini menghasilkan kepatuhan identifikasi pasien mencapai 99,98% dan penundaan operasi efektif 0%, mengantarkan RSBP meraih akreditasi paripurna ISO 9001:2015 hingga gold status dari World Stroke Organization. Sebagai badan layanan umum, implementasi manajemen keuangan negara berjalan sangat produktif. Efisiensi kinerja SDM berhasil mendongkrak kemandirian finansial rumah sakit. Terbukti dari capaian realisasi PNBP tahun 2025 yang sukses menembus angka target optimal sebesar 99,05% atau senilai 173,67 miliar rupiah. Pada manajemen resiko, pelaporan triwulan dilakukan terstruktur berdasarkan PP 60 tahun 2008. Praktik terbaiknya adalah penerapan pengawasan stok presisi sistem FEFO yang sukses menekan kerugian obat kadaluarsa hingga 58%. Kesimpulannya, 11 mata pelatihan ini menjadi key sukses faktor utama bagi kokohnya nilai prima di Rumah Sakit BP Batam. Salam